Soal selanjutnya, gerakan air di permukaan laut tidak hanya disebabkan oleh gerakan angin, tetapi dipengaruhi juga oleh beberapa faktor yang lain. A. Letak lintang, B. Topografi dasar laut, C. Massa air laut, D. Kecepatan arus laut, dan E. Densitas air laut. Nah, untuk soal ini, teman-teman bisa ingat kembali apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan air laut. Di sini ada 4 ya. Pertama itu ada densitas, kemudian ada gerakan angin, kemudian ada gravitasi, dan yang keempat adalah fenomena seperti gempa, tsunami, dan badai. Nah, di sini kalau yang dimaksud dengan densitas adalah, teman-teman masih ingat nggak kalau densitas itu adalah Rho sama dengan M per V. Nah, hubungannya apa? Pernah lihat kan minyak sama air? Biasanya karena minyak itu massa jenisnya lebih kecil dibandingkan air, maka dia akan lebih Lebih di atas letaknya dibandingkan air. Jadi kalau misalnya ini ada minyak, ini adalah airnya. Nah, di sini juga kita bisa tahu ya, bahwa densitas itu kalau di air laut bisa karena suhu, bisa karena salinitas atau kadar garamnya, dan juga karena massa air lautnya. Jadi saya sudah contohkan kalau misalnya tadi karena apa sih massa air lautnya ya, jadi minyak sama air, atau karena suhu. Teman-teman masih ingat proses upwelling dan downwelling? Kalau dalam upwelling yang terjadi adalah di sini misalnya ada matahari, terus ini adalah laut di permukaan ya. Ini permukaan, yang di sini adalah dasarnya, dasar lautnya. Nah, yang permukaan karena udah panas, udah dipanasin sama matahari, maka suhunya itu lebih tinggi dibandingkan yang dasar laut. Karena dia di dalam kan ya. Nah, dia di dalam, maka dia lebih dingin. Nah, yang terjadi adalah karena dia lebih panas, air kalau dipanasin kan jadi lebih ringan ya. Kalau kita lagi masak air, yang di atas itu dia ke atas karena dia lebih ringan dibandingkan yang lebih dingin. Maka di sini lebih ringan karena tadi suhunya tinggi. Maka karena ringan, makanya dia bakalan ditiup ke arah lain oleh angin. Maka yang awalnya di sini, yang awalnya berada di posisi ini, yang awalnya ini di sini, maka dia akan ditiup sama angin ke tempat lain, mudah tertiup karena dia lebih ringan. Sedangkan yang di bawahnya, karena di atasnya kosong, dibawa sama angin, maka yang di bawah dasar laut akan naik ke atas mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan. Nah, ini yang kita maksud dengan bahwa densitas itu mempengaruhi gerak air laut. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah upwelling. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini, kenapa bukan letak lintang? Letak lintang nggak ada hubungannya ya. Topografi dasar laut juga tidak. Kecepatan arus laut enggak. Massa air laut itu udah include di densitas. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E.